mari kita siapkan untuk sesi pertama Bu Dumila, yes, untuk membahas buku kebijakan kesehatan yang sebagian Anda sudah punya ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu semua yang saya hormati, terutama dari teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang sedang merayakan hari Dies Natalis ke-57 tahun, selamat. Kemudian saya hormati Prof. Laksono, Ketua JKKI, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, Dr. Doni sebagai ketua yang punya hajat dari semua kegiatan besar ini, kemudian ada Prof. Ridat, terima kasih Prof, kemudian Pak Dewi dan ada banyak juga beberapa lain. Adalah sebuah kesempatan berharga dan barangkali bagi saya pribadi kehormatan untuk kesempatan menyampaikan poin-poin yang bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut dari sebuah buku yang saya katakan sederhana, buku sederhana yang disampaikan juga dengan saya yakin juga sekedar sederhana dan tujuannya sederhana pula, mengisi ya, khasanah dari buku-buku atau pengetahuan kebijakan kesehatan di Indonesia. Jadi ini yang akan kita lihat dan karenanya dalam sekian puluh menit tadi 8.45 hingga 9.30 kurang lebih saya ingin memanfaatkan justru akan lebih banyak mendapatkan input dari ibu yang hadir di sini untuk kemudian bisa membuat apa yang sederhana ini menjadi lebih berarti terutama karena di ujungnya adalah kemudian menyusun policy brief oleh sejak pertama pertemuan Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia ini langsungkan pada saat pembukaan misalnya satu slide Prof. Laksono menjelaskan tentang posisi Forum Nasional atau Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ini menjadi penghubung antara policy maker, antara para pembuat kebijakan dengan para akademisi, dengan para peneliti kebijakan, dengan para pengamat, pemerhati kebijakan kesehatan, dan kemudian juga diharapkan posisi untuk menghubung untuk mencoba mendekatkan jarak itu tetap bisa dilakukan dengan nilai-nilai independensi. Jadi itu yang saya ingat misalnya. Yang mewakili Pak Sundoyo, kalau saya tidak salah, mewakili Menkes saat menyebutkan SKN Perpres 72 tahun 2012 mengatakan dalam upaya kesehatan masyarakat ada upaya kesehatan, ada konteks pemberdayaan masyarakat, dan saya kira kita bagian dari itu untuk upaya meningkatkan responsivitas. Ada penguatan sistem kesehatan yang diyakini kemudian harus dibarengi dengan penguatan regulasi dan kebijakan. John Lake kalau saya tidak salah menyebutkan beberapa key issues penting dalam overview terhadap kebijakan kesehatan yang berlangsung di Indonesia, misalnya hubungan antara pusat daerah dalam level pemerintahan yang berbeda, bagaimana kemudian dalam hubungan top down dan bottom up proses penyusunan kebijakan bisa didapatkan mutual respect. Dan kemudian juga ada undangan untuk mengokohkan peran dan posisi cendekia Bapak Ibu sekalian yang semua yang hadir di sini, akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati, dengan tujuan semata untuk menguatkan evidence based policy. Jadi artinya proses sejak awal hari pertama dan kemudian akan diakhiri dengan penyusunan policy brief, saya kira memang memiliki pijakan yang sangat kuat. Dan kalau kemudian kita berbicara untuk menguatkan evidence based policy, kita semua berperan penting dalam melakukan policy analysis, dalam melakukan secara commit monitoring dan evaluation, dan menjadikan itu dasar untuk mengajukan rekomendasi kebijakan, dan kemudian salah satunya adalah dengan menyusun policy. Ini runutan mengapa kita hadir di sini dan Bapak Ibu menjadi begitu berperan penting. Itu bukan punya saya jadi. Kalau ambil misalnya satu slide untuk menjelaskan bahwa memang dalam policy making ada sekian faktor, ada sekian variabel yang memiliki peran, maka kita lihat di tengahnya itu ada evidence, Bapak Ibu lihat, kemudian juga ada di situ dalam konteks ini memang ada memang lobbyist dan pressure group, tapi kemudian evidence menjadi kuat. Dan kalau menyebut lobbyist dan pressure group, kita akan lihat bahwa
evidence base juga kemudian bisa diartikulasikan menjadi salah satu faktor yang penting ketika juga ada lobby. Kalau Bapak Ibu sempat mengikuti TV semalam, apakah TV One, apakah Metro TV yang live sampai pagi, ya kita bisa melihat betapa ramainya, betapa hiruk-pikuknya, dan itu ada soal lobby dan pressure dan seterusnya. Lanjut boleh? Tetapi pada kenyataannya ketika kita tahu bahwa evidence menjadi penting untuk mengokohkan sebuah pembuatan kebijakan yang lebih baik, pada kenyataannya tetap ada jarak yang terentang, yang amat lebar antara pembuatan analisis kebijakan, di mana Bapak Ibu bisa berperan penting, dengan pemanfaatannya. Ya, sudah cukup banyak analisis kebijakan dilakukan, berbagai research, berbagai studi dilakukan, tapi tetap jaraknya terentang, ya, dan berbagai hal yang berharga yang diperoleh dengan susah payah itu kemudian tidak serta-merta diambil untuk menguatkan proses pembuatan kebijakan. Lanjut. Dan saya kira beberapa pertemuan baik pleno kemarin maupun di sesi-sesi yang paralel itu memperjelas tone kuatnya konteks politik. Dalam rapat antar universitas misalnya saat membahas tentang manajemen organisasi, Pak Mubashir bahkan mengingatkan untuk kalau perlu bahkan kita nampaknya ikut dalam permainan yang irasional dalam hal ini konteks politik, ya, jadi beliau katakan itu. Sehingga memang politik kesehatan, Dr. Denny lantang sekali menyampaikan itu di hari pertama, itu menjadi hal yang mau tidak mau berdekatan sekali dengan kita. Politik kebijakan kesehatan atau politisasi kesehatan kemudian menjadi kuat dan lazim terjadi. Lanjut. Dan kalau kita lihat sebuah frame lain, memang political context, ya, itu menjadi satu faktor lain yang memang kemudian beririsan pula dengan evidence credibility. Kita bicara tentang metode, kita bicara tentang relevansi dari berbagai studi atau analisis, tetapi kemudian political context menjadi tetap kuat. Lanjut. Sehingga kalaulah kemudian kembali mencoba mencuplik sedikit tentang politik misalnya, saya merasa bahwa apa yang terjadi semalam hingga pagi tadi menjelang subuh itu sebuah contoh yang baik untuk mengatakan kuatnya aspek politik. Ya. Beberapa stasiun TV sempat membuat prediksi yang sangat menjadi kuda liar kan, kuda hitam kan Demokrat. Dengan sekian 170-an suara kalau saya tidak salah, 178, itu diperkirakan kalau mendukung pilkada langsung atau tidak langsung, maka bandulnya akan memperkuat, jelas sekali seperti itu. Tapi kita bisa lihat memang itu politik adalah soal pilihan, soal power dan soal influence, soal bagaimana mempengaruhi, ya, dan kemudian bagaimana itu didistribusikan. Bahkan ada ahli lain mengatakan secara sederhana kita bicara tentang art of possibilities. Ya, seni tentang berbagai kemungkinan, prediksi berbagai stasiun TV misalnya tidak sepenuhnya, atau pengamat politik sekalipun tidak sepenuhnya terbuktikan gitu. Ya, termasuk meskipun yang mengatakan itulah sandiwara politik, itulah drama yang dibuat, bahkan ketika walk out siapa yang bertahan pun adalah bagian dari sesuatu yang didesain, apapun itu, tapi semua menunjukkan bahwa kita bicara tentang satu hal yang begitu dekat, ya, satu hal yang menjadi kemestian, ya, tidak terhindarkan, tetapi kemudian begitu sulit untuk diprediksi. Ya. Ungkapan unpredictable juga bukan sesuatu yang mudah kita lakukan, karena kadang-kadang kalau mau lebih getir kita bisa mengatakan politik itu tentang siapa mendapat apa dengan cara bagaimana, ya, dari siapa dan seterusnya. Lanjut. Yang ingin saya sampaikan adalah untuk pengantar itu bahwa Bapak Ibu sesungguhnya memiliki posisi yang sangat strategis untuk ikut serta berpartisipasi dalam politik. Ya. Dalam konteks yang mungkin berbeda, seperti Pak Mubashir kemarin katakan kalau kita ikut saja. Begitu beliau mengatakan, saya kemudian sempat merespon dengan iya, tetapi kita juga tetap penting mengingat soal independensi misalnya. Tetapi sebenarnya ketika ngomong politik, ternyata ada elit yang kita bisa sebut sebagai elit non politik di luar the ruling class. Jadi kita dalam partisipasi politik tetap bisa jadi elit, tetapi elit non politik yang berpartisipasi dalam politik. Ya, disebut sebagai power elites, ya, elit yang memiliki kekuatan betapapun dia di luar yang memerintah, atau dalam istilah lain Susan Keller mengatakan elit strategis. Ya, jadi dia yang kemudian private citizen designed to influence government decision making. Jadi kita bisa mengambil di situ, dan yang menarik berikutnya Bapak Ibu sekalian silahkan slide.
ternyata memang ada kelompok-kelompok yang bisa berpartisipasi dalam politik sebagai sebuah representasi atau refleksi dari civil society. Ya, semakin maju, semakin demokratisasi berlangsung dengan baik, memang akan muncul ini. Dan kita bisa menjadi salah satu kelompok asosiasional misalnya yang bersama-sama memiliki sebuah kepentingan keberpihakan pada masyarakat luas untuk berperan. Ya, sehingga yang menarik ternyata kemudian di sini kita benar-benar berkumpul ya untuk sebuah tujuan yang tidak semata political or economic beings, itu ada dalam political net. Lanjut, saya hendak menyampaikan bahwa kelompok profesi akademisi, Bapak Ibu semua, para peneliti, para pengamat, pemerhati, pakar, ya, ternyata bisa memiliki kedudukan dan status sosial dengan posisi yang tinggi pula dalam partisipasi politik. Ya. Ini ada sebuah survei dari National Opinion Research Center Chicago University. Para pengajar perguruan tinggi menempati posisi tertinggi dari kedudukan non-politik, kedudukan elit non-politik. Dan menunjukkan bahwa kedudukan para guru besar, para pakar itu bisa sangat dihargai. Kalau ditelusuri survei ini menjelaskan bahwa posisi di bawahnya sesudah itu adalah dokter. Jadi kalau di sini guru besarnya dokter itu double powernya untuk menjadi posisi yang sangat besar, sangat strategis. Kalau misalnya katakanlah boleh sekedar mengacu pada sebuah contoh, 3 rumah sakit di DKI Jakarta pernah diubah menjadi PT ya, dengan Perda 13, 14, 15 di tahun 2004. Ya. Ketika kemudian ditelusuri ternyata yang sangat berperan untuk terwujudnya Perda tersebut sehingga mengubah rumah sakit umum milik daerah RSUD Pasar Bo, Cengkareng dan Haji menjadi PT. Dan kemudian akhirnya berperan pula pada upaya membatalkannya karena sekian waktu kemudian dibatalkan oleh MA dalam keputusan MA, itu adalah elit strategis yang justru diantaranya kuat adalah akademisi dan dokter spesialis. Jadi untuk mengatakan bahwa ya, ideolognya sehingga ada beberapa rumah sakit pemerintah menjadi PT itu akademisi. Dan secara persis dalam studi kami bisa tahu siapa nama-namanya begitu, ya. Dan kemudian yang akhirnya berperan pula dalam membatalkan Perda tersebut dengan akhirnya ada class action, MA memutuskan juga akademisi. Artinya ini sebenarnya sekedar sebuah peneguhan untuk mengatakan pada Bapak Ibu, ya bisa ikut serta berpartisipasi dalam kancah politik dalam posisi sebagai elit non politik, ya, dalam posisi sebagai pakar, dalam posisi sebagai pengamat, pemerhati, ya, praktisi NGO dan sebagainya dengan berbasis data dan sebagainya dengan analisis, Bapak Ibu bisa memiliki kedudukan yang sangat penting. Lanjut, sehingga menjadi sangat difahami bahwa ketika posisi itu disadari, maka salah satu upaya untuk mengartikulasikan posisi tersebut untuk mengaktualisasikan dan memerankan posisi tersebut ya adalah menyusun policy brief yang bisa menjembatani jarak atau celah tadi menurut William Dan antara studi antara hasil analisis dengan para pengambil kebijakan. Lanjut. Karena policy brief bisa menyarankan sebuah policy action yang dianggap lebih baik dari berbagai policy option, ada policy yang terbaik atau bahkan kemudian bisa memberikan informasi yang berimbang untuk kemudian membentuk policy maker yang lebih baik dan menguatkan berikutnya evidence based policy. Lanjut. Dan menyadari posisi strategis Bapak Ibu sekalian sebagai peneliti, pemerhati, pengamat kebijakan, yang memperjuangkan kebijakan dari berbagai NGO dalam konteks mencari leverage point untuk kebijakan adalah satu hal yang penting karena kebijakan publik dari apapun yang didefinisikan, yang sangat banyak didefinisikan, intinya kan kemudian berharap bisa menjadi sebuah respon yang memberikan preskripsi untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Soal
degree of unmet yang begitu besar yang harus diintervensi menjadi sebuah bentuk solusi dari turunnya kebijakan. Sebuah respon untuk apa yang menjadi public concern ya, yang tinggi karena ada policy problem, ada permasalahan kebutuhan atau kepentingan, itu bisa dijadikan diintervensi dan dimunculkan solusinya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini bukan teori internal policy brief, tetapi karena Bapak Ibu bahkan sudah sampai tahapan menyusun, tetapi kita tidak mengatakan semua tadi menjadi menguatkan mengapa Bapak Ibu menyusun policy. Untuk berbasis bukti itu butuh mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari isu, masalah, tujuan, latar belakang stakeholder, atau elit yang terlibat, dan karenanya pemahaman tentang analisis kebijakan menjadi begitu penting. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam buku yang sederhana tersebut, misalnya ketika tadi kita ngomong konteks politik, ada satu bab yang pasti tidak bisa menggambarkan kekayaan dinamika dan pengaruh konteks politik, tetapi ada penjelasan tentang konteks politik sebagai sebuah lingkungan kebijakan. Berikutnya, kalau kemudian kita melihat bahwa dasar untuk penyusunan pengembangan kebijakan adalah sebuah sistem dan siklus. Namun yang paling penting untuk melakukan upaya tadi menyadari posisi strategis Bapak Ibu ya, dan ingin berperan, kemudian mewujudkannya antara lain mengkomunikasikan hasil upaya Bapak Ibu dari berbagai studi, dari berbagai hasil research ya, untuk kemudian disampaikan, maka dari sisi itu policy analysis menjadi begitu penting karena dia menjadi sebuah bentuk mengkomunikasikan apa yang didapat untuk memberikan berbagai rekomendasi, opsi kebijakan dengan sebuah pendekatan yang atau argumentasi yang persuasif ada, tetapi persuasif yang komprehensif, yang menyajikan data-data yang kuat, analisis yang kuat yang memang sulit untuk ditolak, gitu, ya. Dengan untuk ditujukan kepada policy maker, audiens kebijakan yang melakukan tindakan. Policy analysis atau analisis kebijakan menjadi aktivitas intelektual dalam proses yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk nantinya berperan dalam pengembangan kebijakan. Ya, jadi artinya dari posisi tadi Bapak Ibu sebagai cendekia itu memang kemudian menjadi dekat untuk menyampaikan rekomendasi dalam berbagai upaya, salah satunya policy brief yang dasarnya adalah kekuatan analisis. Jadi misalnya dikatakan bahwa bagaimana kemudian intinya adalah menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi bentuk rekomendasi ya, untuk disampaikan merespon concrete political problems. Ya, ada lagi yang mengatakan kemudian beberapa hal yang kurang lebih serupa. Ya, jadi bagaimana menyampaikan sebuah produk dari aktivitas intelektual dalam posisi Bapak Ibu sebagai peneliti, sebagai pengamat, sebagai akademisi untuk bisa disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada policy maker lanjut, sehingga ada banyak hal, misalnya ini juga menjelaskan menjelaskan interaksi institusi, kepentingan, ide dalam proses pengembangan. Dia bisa sesuatu yang dilangsungkan secara retrospektif maupun prospektif untuk misalnya mengetahui mengapa sebuah kebijakan gagal diimplementasikan dengan optimal atau sebaliknya mengapa ini berhasil, serta juga untuk yang di masa mendatang. Lanjut. Kalau mau mencoba menyimpulkan, ya, karena menyebut policy brief dasarnya pijakannya adalah kekuatan analisis kebijakan, policy analysis, maka kemudian dia adalah sebuah upaya menganalisis, melakukan studi, melakukan research, ya, untuk memformulasi kebijakan kesehatan untuk mengembangkan menjadi sebuah kebijakan yang evidence based policy atau mengevaluasi berlangsungnya sebuah implementasi kebijakan dan bisa menjadi policy of analysis of policy atau analysis for policy nanti. Analisis terhadap sebuah kebijakan, kita pahami konten konteksnya dan menjadi dasar bahkan untuk akhirnya merekomendasikan kebijakan yang baik, yang bisa diteruskan, yang bisa diperluas atau seharusnya diterminasi dan perlu adanya sebuah kebijakan baru untuk menjadi analisis for policy. Atau ketika menyadari dari hasil analisis Bapak Ibu sekalian ada gap, ada policy gap, ada policy yang kosong dan kemudian kita mengajukan yang baru. Ya, untuk beberapa yang bisa diukur seperti ini. Kalau bicara tentang analisis kebijakan, ya, tidak pernah ada satu metode yang dianggap fit untuk semua, ya, fit for all. Jadi
Di sini ada ruang Bapak Ibu dalam kapasitas masing-masing, dalam ketajaman latar belakang, pengalaman research dan metodologis masing-masing bisa kemudian menyesuaikan dengan tujuan, dengan area, dengan konteksnya. Tidak ada satu hal yang sangat there is no one generic policy analysis methodology. Ada terbuka ruang luas untuk bertanya. Tetapi ketika Bapak Ibu sekalian kita bicara ingin mengokohkan posisi strategis Bapak Ibu sekalian, sebagai akademisi, sebagai peneliti, sebagai pengamat, sebagai pemerhati, sebagai pejuang kebijakan kesehatan misalnya, maka upaya untuk memberi rekomendasi, upaya untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan yang berbasis bukti, itu kita bisa lakukan dengan mengacu pada siklus pengembangan kebijakan atau sistem pengembangan kebijakan, sehingga kita bisa memfokuskan apa yang akan kita tuju, apa yang akan kita gali, apa yang kita analisis, untuk akhirnya kita akan merekomendasikan pada posisi yang mana, kurang lebih ke arah sana. Sehingga mengapa saya sampaikan begitu? Kalau mengambil dari banyak, mencuplik, jadi kalau Bapak Ibu kembali pada buku itu memang sekian bab menjelaskan tentang pengembangan kebijakan kesehatan, dan itu adalah sebuah proses yang berlangsung sebagai sebuah siklus, berlangsung sebagai sebuah sistem, mulai dari problem structuring, mulai tahu itu, kemudian melakukan formulasi, nanti diadopsi, diimplementasi, dimonitoring dan evaluasi, direkomendasi, menjadi feedback untuk menyusun lagi formulasi dan seterusnya. Lanjut. Jadi ada banyak, itu tadi Dan Collins misalnya mengatakan mulai dari problem formation, dari sudah tahu formasi problemnya, akan kemudian bisa menjadi dasar untuk policy formulation. Dari policy formulation yang akhirnya sudah ditetapkan, ada sebuah stage untuk mengadopsi sebelum nanti diimplementasi, dan sesudah diimplementasi melekat pada implementasi untuk memastikan bahwa ini berlangsung dengan baik adalah monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi tentu menjadi feedback untuk menyusun kembali kemungkinan terjadinya format problem formation atau policy formulation. Atau ini misalnya, policy formulationnya diawali dengan satu tahap lebih awal tentang agenda setting. Karena sebelum bisa muncul sebagai sebuah proses atau tahapan menyusun kebijakan, membuat kebijakan, agenda setting memiliki peran yang sangat penting, kemudian diadopsi, diimplementasi, dievaluasi, dan dia menjadi siklus ketika dari proses implementasi dilakukan monitoring, akan bisa terlihat apa-apa yang perlu direvisi. Ketika kemudian perlu direvisi, maka dia bisa menjadi sebuah bentuk rekomendasi dari Bapak Ibu untuk mengatakan kepada policy maker pentingnya menyusun sebuah kebijakan baru dalam policy formulation, atau kemudian bahkan lebih awal pada agenda settingnya atau pada sekedar implementasinya. Sudah baik ini kebijakannya, tetapi kemudian yang paling penting adalah justru implementasinya, sehingga justru aturan turunan, aturan pelaksanaannya misalnya akan turun, yang akan harus diperbaiki dan seterusnya. Tetapi kita bisa mengingat pula bahwa selain sebagai sebuah siklus yang akan terus berputar, yang akan kemudian memperlihatkan pada Bapak Ibu mau di tahap mana, di stage yang mana yang Bapak Ibu akan melakukan analisis dan mencermati, mengamati, melakukan analisis studi dan merekomendasikan. Tetapi ada satu juga yang perlu diingatkan, bahwa penyusunan kebijakan juga sebuah sistem, policy making process sebuah sistem. Ini teori Easton yang mengatakan ada input yang berperan, ada soal bagaimana demand itu kemudian disuarakan, ditekankan, ada bagaimana support itu menguatkan untuk menjadi dukungan, ada soal pertimbangan ketersediaan resources. Tapi yang menarik adalah bahwa untuk akhirnya menjadi output sebuah kebijakan yang dikeluarkan, ada black box of policy making process. Dalam proses ada sebuah kotak hitam, proses pengembangan kebijakan, yang disitulah kemudian gelap kalau orang Jakarta bilang, orang Betawi, yang kita tidak tahu apa yang benar-benar terjadi, tetapi lobby-lobby seperti contoh semalam pleno di Scores, mulanya hanya 1 jam lalu berlangsung lebih dari 3 jam, 4 jam dan berlama-lama. Disitulah kemudian proses black box of policy making proses, karena terjadi bargaining position, interaksi antar elit, interaksi
antar aktor, tawar-menawar, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok berperan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian saya katakan ketika Bapak Ibu akan menyusun policy brief nanti, maka menjadi penting meyakinkan bahwa kita memang membidik sebuah problem yang benar, yang akan kemudian bisa ditindaklanjuti menjadi agenda setting, dan Bapak Ibu lanjutkan untuk menjadi analisis, dilanjutkan untuk menganalisis tentang policy options-nya kira-kira apa, akhirnya rekomendasinya apa. Karena yang menarik adalah problem tersebut ternyata disebut sebagai defined politically as a public issues. Lanjut. Jadi artinya tidak semua masalah kemudian bisa muncul dan kita bisa angkat untuk dilanjutkan dalam rekomendasi penyusunan policy brief, karena kemudian ada 3 pilar pertemuan agenda setting yang penting: problems, possible solution to the problem, dan politic circumstances. Itu juga jadi penting. Sehingga tantangannya Bapak Ibu sekalian, ini beberapa slide terakhir adalah memang tidak mudah karena kita lakukan analisis itu dalam waktu yang tidak terlalu panjang, beda dengan policy studies, ada yang membedakan meskipun ada yang menyamakan, tetapi harus mampu memotret semua pelaksanaan panjang kebijakan secara utuh. Sementara kemudian prosesnya juga semakin kompleks, semakin terbuka dengan sangat banyak keterlibatan dari berbagai stakeholder. Sehingga kemudian melakukan analisis stakeholder menjadi penting saat kemudian kita mempertimbangkan policy option untuk akhirnya dipilih dari yang paling baik itu mana yang akan direkomendasikan. Lanjut. Absahannya menjadi tetap juga satu catatan yang perlu diingat. Prof. Laksana mengingatkan soal independensi, tidak tertutup kemungkinan analis pemangku kepentingan atau analisis kebijakan juga menjadi memang merupakan stakeholder pula, sehingga kemudian ada nilai dan kepentingan yang juga melekat dan bisa kita bawa, sehingga penting untuk mengingat itu. Lanjut. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada satu upaya untuk memotret bagaimana prinsip pengembangan kebijakan yang dianggap terbaik. Ada sebuah studi dilakukan di Inggris selama 1 tahun, dalam tahun 2004, dilakukan dengan qualitative research, dengan proses documentary research, ada sampai 26 kali wawancara mendalam, dan didapat bahwa inilah dianggap sebagai terbaik. Ada proaktif, inklusif, ada cross-cutting work, ada forward and outward looking, scenario planning, forecasting, dan seterusnya. Lanjut. Evidence based tentu, ada provision, accountable, dan demokratis. Lanjut. Sehingga kemudian dengan mengingat itu mudah-mudahan kita bisa melihat bahwa WHO pernah loh menetapkan kebijakan kesehatan yang baik, yang berkualitas, pilarnya antara lain ini. Sehingga barangkali bisa menjadi salah satu rekomendasi pertimbangan Bapak Ibu pada saat menyusun policy recommendation, apakah kemudian telah terpenuhi pilar-pilar untuk menentukan kualitas dari sebuah proses pengembangan kebijakan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam waktu yang memang sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan. Selamat pagi, saya kembalikan pada Prof. Laksana.